Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Eliasa Fitri. Saya akan mencoba menjelaskan tentang perpajakan, yang lebih khususnya membahas bea materai. Saya berasal dari kelompok 12, yang anggota kelompoknya Fizi Rahmatullah dengan NIM 2130401051, dan saya sendiri Indra Eliasa Fitri dengan NIM 2130401061. Dosen pengampu Desi Farina SE SIMA, Program Studi Perbankan Syariah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Saya berasal dari lokal Persya 4B. Mungkin langsung saja kepada pembagian pembahasan saya. Yang G, pihak yang terutang. Bea materai terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen yang bersangkutan, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Sumber Mardiasmo 2013 halaman 325. Selanjutnya, yang H, cara pelunasan bea materai. Cara pelunasan bea materai ditentukan dengan cara yang pertama menggunakan benda materai, yaitu materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang pengadaannya dilaksanakan oleh Perum Peruri. Yang kedua, dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Cara pelunasan bea materai sebagai berikut. Pelunasan benda materai biasa oleh wajib bea, pemateraian kemudian oleh pejabat pos. Cara lain, mesin teraan materai, alat lain, setoran tunai harus seizin Menteri Keuangan. Ketentuan mengenai penggunaan bea materai meliputi yang pertama materai tempel, yaitu yang A, direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan bea materai. Yang B, direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. Yang C, pembubuhan tanda tangan disertai yang pertama, pencantuman tanggal, bulan, dan tahun. Yang kedua, dilakukan dengan tinta atau sejenis dengan tinta. Yang ketiga, sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas materai tempel. Yang D, jika digunakan lebih dari satu materai tempel, maka tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai dan sebagian di atas kertas. Yang kedua, kertas materai, yaitu yang A, kertas materai yang sudah tidak boleh digunakan lagi dan satu kertas materai hanya untuk satu dokumen. Yang B, dokumen yang ditulis di atas kertas materai dan apabila tidak cukup, maka selanjutnya dapat menggunakan kertas lain atau kertas biasa atau kertas yang tidak bermaterai. Yang C, jika suatu kertas materai yang sudah ditulis tetapi belum jadi digunakan sehingga belum merupakan suatu dokumen, maka kertas materai tersebut dapat digunakan lagi dengan mencoret kata-kata yang sudah ditulis dan pihak pembuat belum menandatangani. Selanjutnya yang I, pemateraian kemudian. Pemateraian kemudian suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang bea materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. Pemateraian kemudian dilakukan atas yang pertama, dokumen yang semula tidak terutang bea materai namun akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Yang kedua, dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Yang ketiga, dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Pemateraian kemudian wajib dilakukan oleh pemegang dokumen-dokumen dengan menggunakan materai tempel atau surat setoran pajak. Pemateraian kemudian dengan menggunakan materai tempel atau surat setoran pajak harus disahkan oleh pejabat pos. Lembar ke-1 dan lembar ke-3 surat setoran pajak yang digunakan untuk pemateraian kemudian harus dilampiri dengan daftar dokumen yang dimateraikan kemudian dan
Daftar dokumen tersebut merupakan lampiran dari lembar ke-1 dan lembar ke-3 surat setoran pajak yang tak terpisahkan. Pengesahan atas pemateraian kemudian dapat dilakukan setelah pemegang dokumen membayar denda. Selanjutnya yang J, sanksi-sanksi. Yang pertama, sanksi administrasi. Terdapat dokumen yang dikenakan bea materai tetapi tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dibayarkan. Pelunasan bea materai tersebut beserta dendanya dilakukan dengan cara pemateraian kemudian. Ketentuan khusus. Yang A. Pejabat pemerintah, hakim, penitera, jurisita, notaris, dan pejabat umum lainnya dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan. Yang B. Menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan dokumen yang bea materinya tidak atau kurang dibayar. Yang C. Melekatkan dokumen yang belum materinya tidak atau kurang dibayar pada dokumen lain yang berkaitan. Yang C. Membuat salinan, tembusan, rangkapan, atau petikan dari dokumen yang bea materinya tidak atau kurang dibayar. Yang D. Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang bea materinya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif bea materinya. Yang kedua, sanksi atau poin 1. Sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya untuk yang berstatus pegawai negeri sipil dapat diberlakukan dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 antara lain. Yang A. Peringatan, teguran. Yang B. Penundaan kenaikan gaji atau pangkat. Yang C. Diberhentikan. Yang kedua, sanksi pidana. Sanksi pidana antara lain. Yang A. Pemalsuan atau peniruan materai tempel, kertas materai, dan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan materai. Yang B. Dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke negara Indonesia materai palsu yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak. Yang C. Dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke negara Indonesia materai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya, atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah materai itu belum dipakai dan atau menyuruh orang lain menggunakannya dengan melawan hak. Yang D. Dengan sengaja menyimpan bahan-bahan atau perkas yang diketahui untuk meniru dan memalsukan benda materai. Sanksi sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kepastian hukum dapat berupa kurungan atau penjara sesuai dengan pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang D. Dengan sengaja menggunakan cara lain untuk pelunasan bea materai pasal 7 ayat 2B tanpa seizin materai keuangan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Penanggung jawab atau sanksi. Untuk sanksi administrasi, pemegang dokumen. Untuk sanksi pidana sesuai keputusan pengadilan. Yang terakhir, daluarsa. Daluarsa bea materai adalah 5 tahun. Apabila ada dokumen yang kurang atau tidak bermaterai sudah lebih dari 5 tahun dan dipakai sebagai pembuktian, maka tidak perlu pemateraian kemudian dan dimateraikan kembali karena sudah sah menurut hukum yang berlaku untuk seluruh dokumen dan kuitansinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.